Rencana LIB gelar Liga 1 di luar Pulau Jawa? PSSI memastikan bahwa musim baru Liga 1 dan 2 ditunda hingga akhir bulan Juli, usai meningkatnya kasus virus corona di Indonesia. Awalnya kick-off Liga 1 dijadwalkan Jumat tanggal 9 Juli. Laga pembuka antara PSS Sleman melawan Persija Jakarta di Stadion Pekansari. Namun, PSSI dan PT LIB menerima surat dari Satgas Penanganan COVID-19 yang ditandatangani oleh Letjen TNI Ganit Wasito sebagai Kepala Satgas Penanganan COVID-19 yang juga Kepala BNPB. Dalam suratnya, PSSI dan PT LIB diminta menunda pelaksanaan kompetisi Liga 1 dan Liga 2 hingga akhir Juli. Alasannya karena kasus COVID-19 yang meningkat, terutama di Pulau Jawa. Direktur Operasional PT LIB sebagai operator kompetisi, Sujarno mengatakan pihaknya saat ini membuat skema dan alternatif agar liga bisa bergulir. Di mana opsi bermain di luar Jawa ia belum bisa sampaikan. Sebelumnya Liga 1 akan dimainkan di Pulau Jawa dengan sistem bubble to bubble. Pulau Jawa dinilai memiliki infrastruktur lebih lengkap, jarak tempuh dan perpindahan dari seri 1 ke seri berikutnya dan dari klaster 1 ke klaster berikutnya tidak terlalu jauh. Dari segi fasilitas banyak bisa kita pakai. Kami belum bisa sampaikan opsi di luar Jawa. Karena tetap pasti melakukan pergerakan dengan pesawat, kata Sujarno. Di Pulau Kalimantan bisa jadi opsi. Ada Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Itu bisa juga kita coba skemanya seperti apa. Memungkinkan kalau seperti itu akan kita gambarkan ke federasi, ucapnya. Menurut Sujarno dengan adanya 18 klub di Liga 1 dan format kompetisi home away pertandingan akan berjalan padat. Jadwal cukup padat, sehingga kita belum bisa ambil tempat di luar Jawa. Itu akan didiskusikan dengan federasi untuk mengambil keputusan, ujarnya. Berbeda dengan Liga 1, Liga 2 kemungkinan dibagi menjadi 3 dan 4 grup. Beberapa klub telah mengajukan menjadi tuan rumah. Sebut saja Kalteng Putra, Persiba, PSMS dan Sriwijaya. Latihan Persebaya tak terpengaruh PPKM Jawa dan Bali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Saya ingin menyampaikan satu hal yang sangat penting bagi keselamatan kita semuanya. Seperti kita ketahui, pandemi COVID-19 dalam beberapa hari terakhir ini berkembang sangat cepat karena varian baru yang juga menjadi persoalan serius di banyak negara. Setelah mendapatkan banyak masukan dari para menteri, para ahli kesehatan, dan juga para kepala daerah, saya memutuskan untuk memberlakukan PPKM darurat sejak tanggal 3 Juli hingga 20 Juli 2021, khusus di Jawa dan Bali. Presiden Republik Indonesia Pak Joko Widodo atau yang biasa dipanggil Pak Jokowi memberi instruksi untuk menjalankan PPKM darurat di Jawa dan Bali, akibat melonjaknya kasus COVID-19 di akhir-akhir ini. Dalam postingan Instagram Presiden Jokowi tertulis, kita tengah menghadapi lonjakan kasus COVID-19 yang sangat cepat karena varian baru. Setelah mendapatkan banyak masukan, saya memutuskan untuk memberlakukan PPKM darurat di Jawa dan Bali,
sejak tanggal 3 Juli hingga tanggal 20 Juli tahun 2021. Pemerintah akan mengerahkan seluruh sumber daya yang ada untuk mengatasi penyebaran COVID-19 ini. Hal itu tentu bisa berdampak bagi jadwal tim Persebaya. Namun pelatih Persebaya Surabaya, Aji Santoso menyebut pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat untuk Pulau Jawa dan Bali oleh pemerintah 3-20 Juli tahun 2021 tidak mempengaruhi program tim. Itu disampaikan Aji karena saat ini semua pemain dan bagian tim saat ini sudah berada di Surabaya. Dalam masa pemberlakuan PPKM tak ada aktivitas tim di luar kota. Saya kira pemberlakuan PPKM gak ada dampaknya buat anak-anak karena mereka gak ada yang di luar kota, semua di Surabaya, kata Aji Santoso. Kalaupun saya di Malang, saya kerjanya di Surabaya, tambahnya. Termasuk dalam pemberlakuan PPKM, Aji menyebut tim akan tetap menjalani latihan. Penundaan kick-off Liga 1 menjadi akhir Juli dari rencana jadwal awal bergulir tanggal 9 Juli akan dimanfaatkan Aji untuk mematangkan tim, terutama dari sisi taktikal. Sementara untuk pemain asing, akan digunakan Aji untuk peningkatan fisik, terutama pemain paling akhir bergabung, Bruno Moreira. Mundurnya kick-off ini mau gak mau kita harus bisa menerima karena memang situasi. Ada baiknya juga, karena jujur saja pemain asing kami ada waktu untuk memperbaiki kondisi fisik mereka, jelas mantan pelatih timnas Indonesia itu. Meski tetap akan terus beraktivitas di masa pemberlakuan PPKM, Aji menegaskan bahwa penerapan protokol kesehatan akan terus diketatkan dari biasanya. Iya pasti diperketat, tadi Pak Chandra juga menyampaikan pada seluruh pemain untuk memperketat protokol kesehatan, tidak boleh longgar, supaya kami benar-benar aman, pungkas Aji Santoso. Dengan kerjasama yang baik dari kita semua dan atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, saya yakin kita bisa menekan penyebaran COVID-19 dan memulihkan kehidupan masyarakat secara cepat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Meski sudah sembuh dari cedera, Aji Santoso belum izinkan Koko Araya latihan dengan tim. Bek muda Persebaya Surabaya, Koko Ari Araya sudah bergabung dengan tim setelah sempat absen karena mengalami cedera lutut. Dia tampak dalam latihan di lapangan Jenggolo Sidoarjo, Kamis, tanggal 1 Juli tahun 2021. Sebelumnya, pemain asal Surabaya itu tak kunjung bergabung latihan tim karena masa pemulihan cedera yang ia alami di Uni Emirat Arab bersama Timnas Indonesia jelang lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2022. Seperti diketahui, Koko Araya mengalami cedera saat mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia di Uni Emirat Arab, UEA. Dia mengalami masalah pada lututnya. Dia pun tidak bisa tampil saat Indonesia menghadapi pertandingan sisa kualifikasi Piala Dunia 2022. Namun dia tetap pulang bersama rombongan timnas ke Indonesia. Meski sudah bergabung dengan tim, pelatih Persebaya, Aji Santoso belum membolehkan Koko Ari Araya ikuti latihan bersama rekan yang lain. Aji masih perlu memastikan bagaimana kondisi cederanya secara lebih detail. Sehingga, dia perlu koordinasi dengan dokter tim. Koko, latihan saya tidak bolehkan gabung dengan tim dulu, saya harus berkoordinasi dulu dengan dokter tim untuk MRA, magnetic resonance angiografi, nanti seperti apa kami lihat dulu, kata Aji Santoso. Setelah melihat hasil tes MRA, Aji menyebut baru bisa diputuskan Koko Ari Araya akan bergabung latihan dengan tim kapan.
Persebaya akan terus berlatih meski pemerintah memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat untuk Pulau Jawa dan Bali 3–20 Juli tahun 2021 mendatang. Bedanya, kali ini tim akan benar-benar menerapkan aturan protokol kesehatan yang cukup ketat. Aji katakan, masa penundaan kick-off Liga 1 2021 menjadi akhir Juli mendatang dari jadwal awal tanggal 9 Juli akan digunakannya untuk adaptasi pemain asing dan pemantapan tim dari sisi taktikal. Taktikal memang baru dimatangkan Persebaya pekan lalu setelah tim komplet. Kemarin tim libur, ini tadi latihan ada taktikal, terus ada juga sedikit conditioning. Tadi ada sedikit mix. Abis latihan taktikal ada latihan sedikit conditioning. Terus saya kasih game 2/3 lapangan, pungkas Aji Santoso.